Mik, Ah, aku mau cepu dikit. kamu kan selalu cepu. Iya. Ini namanya kita rahasiakan ya. Iya. Dia adalah seorang kawan yang ternyata adalah kawan dari teman saya. Bentar, ini kawanmu perempuan laki-laki? Nah, ini cewek nih, Oke. cewek. Kemudian dia punya teman, temennya cerita sama dia cerita sama saya. Nah, selain saya cepu, dia juga cepu nih. Jadi ini nggak dosa banget sih jadi. Iya. Tapi saya rasa ini bagus untuk kita obrolin nih, karena topiknya tentang pacaran nih. Bukan si pacaran, dia suka sama Oh, baru suka. baru suka. Mm-mm. Jadi kita anggap teman saya ini A, terus yang cerita tuh B kan gitu ya. Nah si B ini cerita sama A kalau dia tuh suka sama cowok crushnya, Iya, C. ya Suka sama si C. suka sama Cici. Oke, C ini teman di kampus. Nah, Oke. Tapi akhirnya dia tahu bahwa ternyata si B ini dia punya teman baik, si D. Ribet banget kan? Ribet ya. B sama D ini teman baik dan ternyata diam-diam D ini juga suka sama si C. Oh, Kemudian dia nanya nih sama si A kan. Habis itu si A bilang, oh gitu. Habis itu yang B bilang, jangan kita sama siapa-siapa ya. Nah gitu. Tapi sama saya dia karena mungkin dia juga bingung. bingung gitu. Tapi untungnya saya nggak tahu sih si B ini siapa, si C, si D ini nggak tahu. Karena saling mengenal gitu loh satu sama lain, dan dia di posisi kayak di tengah-tengah tahu informasi semuanya itu. Bener. Oh, yang taunya si B sama si D ini si A ini tahu, si C ini dia tahu, tapi dia karena bingung, karena dia cerita sama saya kan. Si A nggak suka sama C juga kan? Enggak Nah, sih. syukurlah. Dia hanya suka pada kekayaan. Kali aja gitu kan. Dia tahu informasi dari B, dia tahu informasi dari D yang sama-sama suka sama C. Ternyata sebenarnya dia mendam rasa juga Nah, sama itu yang bahayanya kan. C. Akhirnya saya nanya, kamu suka juga sama C? Untungnya enggak. Oh. Karena kalau dia suka sama C, jadi AC. Dingin dong, Dingin. Nah, akhirnya di sini saya bisa melihat bahwa teman dekat kita juga ternyata bisa juga suka sama orang yang kita sukai ya. Oke. Nah, kalau gitu, apakah kita hanya menunggu waktu persahabatan ini putus? Atau bagaimana nih, Mik? Sebenarnya itu pemantik aja sih. Oh, pemantik untuk memutuskan ya? Oke. Tapi lebih ke pemantik kita bisa menyikapi itu secara dewasa. Oke. Karena kalau udah berkaitan sama hubungan percintaan, rasa suka itu kita semua manusia ya itu nggak bisa dewasa. Nggak bisa dewasa. Itu mementingkan ya egonya sendiri. Kan aku suka sama dia, kok dia suka sih sama dia juga gitu. Oh, jadi tetap ada rasa ego yang tinggi ya? Iya. Kalau berkaitan dengan emosi itu sendiri, agak sulit sih ini ya. Ini ringan terdengar tapi sulit. Atau ini umum banget dialami oleh banyak orang, tapi sulit juga gitu. Berarti kadang-kadang kan ketika dia support misalkan seperti si D support sama B, kamu sama dia aja, tapi Iya. pelan-pelan di belakang juga dia mensupport si C gitu. Ya ampun. Tanpa diketahui oleh B kan gitu kan. Akhirnya pelan-pelan si C ini bingung. Ketika sudah seakan-akan oh pilihannya pasti si B, nyata dia milih si D nih. Karena lebih nyaman ternyata sama D. Iya kan? Aku mau pilih D soalnya dia selain support aku dia juga support temannya. Oh, aku aja nggak tahu dia support kamu gitu kan. Wah, kalau kayak gitu kan bahaya dong. Tapi ya urusannya ya. Kalau gitu mendingan milih hubungan atau persahabatan kalau gini. Tidak memilih keduanya. Loh, kok begitu? Iya. Pertama, ini disclaimer pendapat pribadi ya. Bisa benar, bisa tidak. Jadi kalau misalkan ini ada bermasalah, cari Mika. Saya cuma bagian lempar pertanyaan Iya, aja. karena kalau misalnya dihadapkan dengan pilihan tersebut, lebih baik tidak memilih dua hal itu. Oke. Pertama, untuk di hubungan itu sendiri ya, kita suka sama seseorang, nah yang jadi pertanyaan kan dia suka balik kan sama kita. Nah, benar. Karena kan ini masih konteksnya perasaan suka. Betul. Iya kan? Betul. Kita nge-crush nih sama someone gitu. pasti Ternyata kita tahu sohib kita atau teman dekat kita ternyata juga suka sama si dia ini gitu. Tapi kan belum tahu nih dia suka apa enggak sama kita gitu, atau sama teman kita, atau mungkin dia sukanya sama yang lain. Bisa jadi si C ini sukanya sama A. Nah, tuh. Akhirnya cuma diam-diam awal. Aku mau pacaran sama kamu. Hah? Gitu. Iya, padahal dia tahu
dapat informasi dari B dan D gitu kan. Iya. Kan gitu loh. Aku punya sahabat, biasanya aku ajak dia jalan-jalan, dilihat sama si C kan, terus dia juga, ya dia cuma NPC, jadi kelas itu si A nih. Akhirnya si C ini malah nyari A kan. Malah tertariknya sama si A. Nah kalau gitu topik kita berubah lagi dong. Itu nanti mungkin ya. Makanya kalau sudah seperti itu, udah secarut marut itu, lebih baik cari someone lain yang bisa disuka deh. Jangan gitu. pilih itu gitu. Atau kalau mau mastiin ya maju aja duluan gitu. Tapi resikonya adalah persahabatan atau pertemanan renggang. Karena kita yang memutuskan untuk maju duluan. Untuk mengetahui sebenarnya dia suka nggak nih sama aku gitu. Nah, untuk hal seperti ini sepertinya sering terjadi ya. Kalau misalkan biasanya dalam suatu cerita kan B sama D bersaing untuk mendapatkan C. Iya. Tapi ketika udah lama nggak ketemu, ternyata C menikahi si E misalkan. Orang yang sama sekali tidak pernah kelihatan. Dan mereka bersatu biasanya B dan D ini. Ah, benar. Ya, itu saya sempat melihat kasus-kasus begitu. Benar temenan gitu ya. Iya. Dipersatukan mantan berarti. Ya ampun, pusing deh. Iya. Berarti memang yang pertama itu adalah tidak memilih di antara dua dulu. Jangan deh ya kalau misalnya kasusnya seperti itu, karena agak kacau nanti, agak chaos gitu. Jadi lebih baik tidak memperjuangkan yang kita suka. Iya. Karena ketahuan nih temen juga suka sama dia, tapi bukan berarti kita nggak mau itu karena temen kita gitu. Lebih ke jangan sampai berkonflik, meminimalisir konflik gitu. Salah satu caranya memastikan ya. Iya. Tanyain dulu, mungkin kalau misalkan... Kalau berani. Kalau berani ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih, itu opsional aja. Nah, misalkan ini punya target sama-sama si C nih, kemudian B udah tahu, D misalkan udah tahu B itu suka C. Mungkin si D membuat komunikasi dulu sama si B kali ya. Iya, bisa. Sebenarnya aku juga suka nih. Apa? Selama ini kamu mengkhianat. Nah, responnya kan bisa beda-beda tuh setiap orang gitu. Bisa jadi mereka bisa berdiskusi kalau misalnya kedewasaannya bagus gitu. Atau bisa jadi berkonflik. Kan aku yang lebih sering cerita, kok jadi kamu sih yang suka misalnya gitu. Sejak kapan yang cerita duluan punya hak? Kan konflik jadinya. Konflik. Tapi nggak ada salahnya itu dikomunikasikan. Kalau misalnya kita tahu teman kita ini ternyata rese gitu kan, ya nggak apa-apa, langsung aja ngomong ke yang kita suka. Benar. Aku suka nih sama kamu gitu. Kamu gimana? Suka nggak sama aku? Aduh, enggak nih. Oke, bye gitu. Jadi sama dia bye, sama ini bye gitu. Benar. Dan untuk antisipasi kalau misalkan ketemu teman yang rese ya, makan dulu. Bisa jadi dia lapar. Iya. Karena kalau orang lapar biasanya bikin rese. Iya. Berarti emang harus komunikasi. Iya. Kemudian dari komunikasi antara B dan D atau yang bukan berkonflik, yang memiliki kaitan terhadap yang mereka suka ini, kalau udah selesai baru mereka bisa menentukan ya. Iya. Siapa yang mau mengalah atau gimana. Iya, karena nggak mungkin nggak ngambil keduanya. Benar sekali. Kita bukan zaman kerajaan ini. Makanya saya sebut sebenarnya kalau terjadi kasus ini ciri-ciri aja. Ciri-ciri aja, entah itu persahabatan atau pertemanan akan renggang gitu ya. Atau akan terjadinya jaga jarak gitu ya. Siap-siap aja, tapi sebaiknya memang disikapi secara dewasa. Karena setiap orang hadir dalam hidup kita itu sementara. Iya, benar ya. Jadi untuk apa sebenarnya kita juga terlalu memperjuangkan hal yang sampai mengorbankan hal lain, kan gitu ya. Karena yang namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Benar, dan ketertarikan itu akan muncul terus gitu. Jadi kita bisa tertarik dengan lebih dari satu orang. Iya, betul. Jadi jangan terpaku sama kalau misalnya naksir si C gitu ya. Seganteng itukah dia, setampan itu atau secharming itu. Nanti seperjalanannya kalau kita mau lepas itu akan tertarik kok sama mungkin sama siapalah itu. Benar. Yang memang nggak ada kasus yang sama gitu seperti sebelumnya. Dan siapa tahu nanti kedepannya antara B, D, dan A nih pada akhirnya berteman aja mereka ya. Berteman aja, tapi pasti nggak yang seleluasa dulu gitu. Goyang. Kayak ada yang disembunyikan. Aduh, jangan deh ngomong macam-macam gitu. Kayak aduh jaga deh, jangan deh ngomong apa-apa gitu. Jadi misalnya mereka, ayo kita selfie bareng tapi kayak mata gini.
Nanti apa yang aku suka dia ikut suka lagi gitu. Itu. Bukan cuma orang ya, tapi barang juga. Barang juga. Wah, itu terjadi. Itu valid ya untuk cewek-cewek ya? Kayak gitu ya saya ya? Wah, sulit Ya rata-rata begitu walaupun nggak semua. Maka dari itu kita akhirnya bisa mendapatkan satu kesimpulan nih. Jadi orang jangan ganteng dan banget lah ya. Nanti bisa jadi rebutan tuh susah loh. Iya. Bener. Tapi di sini kita akhirnya bisa belajar mendewasakan diri, memposisikan diri sebenarnya. Dan kalau misalkan ya, yang lain berada dalam kondisi seperti itu, ya ini tidak harus diikuti cara ini ya. Silakan ikuti cara yang lain. Intinya adalah meminimalisir konflik. Jika merasa bahwa aset pertemanan itu lebih berharga, kan ya. Benar. Ya udah silakan jaga itu. Tapi jika merasa bahwa aset hubungan percintaan itu lebih bagus, silakan. Bebas. Tapi jangan sampai ada jambak-jambakan aja. Iya. Lagi-lagi cek dulu karakter teman kita ini gimana. Betul. Kalau dia bobrok, ya jangan dijadikan aset. Iya. Nanti itu kalau di saham gorengan itu. bisa buat kekayaan turun ya. Wah, C. Jadi iri. Pengen jadi kayak C deh kadang-kadang. Gimana? Kejawab nggak kegalauan kalian dari obrolan kita tadi? Emang ya, susah banget kalau logika ketemu sama perasaan. Bawaannya berantem terus. Tapi tenang, bareng Bligong Yuda dan Mika Karisa, kita akan coba kasih solusi terbaik dari segala macam pertanyaan yang menghantui kepala kalian nih. Pantengin terus podcast Hati versus Otak di hari Rabu jam 8 waktu Indonesia Barat dan kasih otak dan hatimu berteman malam ini. Besoknya berantem lagi.